anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 4. Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara? Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama beberapa pulau. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Ciri-ciri negara maritim. Wilayah perairan sekitar 2/3 dari daratan, banyak pulau dikelilingi oleh laut. Indonesia adalah negara kepulauan, penduduknya bekerja sebagai nelayan, dan memiliki sumber daya laut yang besar. Beberapa sumber daya alam laut yang dimiliki Indonesia: ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, serta media transportasi antar pulau. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja Indonesia memiliki lahan yang subur yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Komoditas ekspor pertanian unggulan Indonesia ada kopi, juga beras, rempah-rempah, serta buah dan sayuran. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan, dahulu rakyat Indonesia berperang melawan bangsa Belanda menggunakan kekuatan fisik, yaitu dengan bambu runcing, dan perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Maksud dari bersifat kedaerahan adalah pada zaman dahulu, ketika masa penjajahan Belanda, para pejuang hanya berjuang untuk daerahnya sendiri dan tidak memikirkan daerah lain, sehingga Indonesia tidak merdeka. Sehingga akhirnya lahirlah sebuah ide atau gagasan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan agar Indonesia merdeka dan berdaulat. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa di Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo.
Perjuangan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia yang kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempersalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyaknya tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, jangan lupa kita harus apa? Berdoa. Ya. Siapa yang memimpin doanya? Boleh, Radwa? Siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kayaknya masih pada lemes ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Lagi ya, kalau misalkan ibu bilang gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, gitu ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, di absen dulu ya. Tari hadir? Hadir. Rasya hadir? Hadir. Radwa hadir? Hadir. Pinter. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Oke? Oke. Ibu minta kita nyanyi dulu ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri dulu ya. Siapa yang mau mimpin?
Indonesia. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Makasih, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau ada teman kalian yang berani ke depan harus dikasih tepuk tangan. Ya, kita harus menghargainya ya, udah berani. Sekarang kita masuk ke tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Tema berapa? 5. Tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-4. Ya. Tema 5 itu tentang ekosistem. Di sini Ibu punya materi dalam bentuk video. Ibu minta kalian untuk simak videonya dan nanti tolong dicatat ya poin-poin yang pentingnya, dan nanti dikumpulkan tugasnya, karena tugas kalian itu menyimak isi video ini. Jadi materinya ada di sini, paham? Nah, dilihat dari gambar ini, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Tentang apa? Pengetahuan sosial. Ya, ilmu pengetahuan sosial. Kira-kira kita mempelajari tentang Peta Indonesia. Iya, kurang lebih gitu ya. Nah, di sini Ibu punya materi tapi berupa video pembelajaran. Disimak ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Nah, kita belajar tentang tema 5 apa? Ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 4. Pembelajaran 4. Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Tadi muatan pertamanya pelajaran apa? IPS. Ya, tentang apa? Ekosistem. Tentang Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Jangan lupa dicatat ya. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara? Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama beberapa pulau. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Nah, ada yang tahu gak kalau di Indonesia itu ada berapa provinsi ya? 34 provinsi. Tadi katanya Indonesia itu punya pulau ya, punya 5 pulau yang besar. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Coba apa aja? Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa, Sumatera. Pinter. Lanjut ya. Gak ada yang nulis nih. Jangan lupa ditulis ya. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara maritim. Bentuk negara yang Nah, negara Indonesia coba yang mana? Itu yang warna biru ini ya.
Bedakan dari negara-negara yang lain di Asia Tenggara. Kita tuh pisah-pisah, terus banyak pulaunya, ya enggak? Nah, ini adalah salah satu keunikan negara Indonesia. Yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Disebut negara apa? Kepulauan. Negara maritim adalah negara yang dimiliki Indonesia. Ikan, terumbu karang, punya sumber daya laut yang besar. Beberapa sumber daya alam laut yang dimiliki Indonesia: ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, serta media transportasi antar pulau. Jadi, apa saja yang dimiliki oleh Indonesia kalau dilihat dari sumber daya alam lautnya? Ikan, wisata bahari, bahan mineral, media transportasi. Udah? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Nah, udah tahu kan pengertian dari negara agraris dan negara maritim? Coba, negara maritim tadi apa? Negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Kembali ke aku tadi kan ibu bilang negara maritim. Negara maritim dulu. Negara maritim itu apa? Negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Negara maritim. Ini kan negara agraris. Itu petani yang petani. Berarti yang maritim itu Yang tadi yang awal. Ayo. Negara yang nelayan. negara yang memiliki luas iya. Luas. Sebagian besarnya laut. luas laut lebih besar dibandingkan luas darat. Sedangkan negara agraris itu adalah negara yang Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. ya. Sebagai negara agraris, tentu saja Indonesia memiliki lahan yang subur yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Komoditas ekspor pertanian unggulan Indonesia ada kopi, juga beras, rempah-rempah, santan, buah dan sayuran. Nah, jadi muatan IPS-nya kita membahas apa aja? Tentang negara agraris. Ya, dari kekayaan alam. Ya, ciri-ciri negara maritim, terus kekayaan sumber daya alam lautnya, terus sama si ini apa? Bidang pertanian dan perkebunan. Komoditas ekspor pertanian unggulan Indonesia ada kopi, juga beras, rempah-rempah, santan, buah dan sayuran. Ada dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Komoditas ekspor Nah, komoditas ekspor pertanian unggul Indonesia apa aja? Kopi, beras, rempah-rempah, sayuran, buah-buahan. pertanian unggulan Indonesia ada kopi, juga beras, rempah-rempah, santan, buah dan sayuran. Negara Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. ya, kita Kesatuan bahas tentang Republik Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia. pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan,
Dahulu rakyat Indonesia berperang melawan bangsa Belanda menggunakan kekuatan fisik, yaitu dengan bambu runcing. Dan perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Nah, pada zaman masa penjajahan Belanda, bahwa perjuangan rakyat Indonesia itu masih dalam berupa pertarungan fisik, terus pakai bambu runcing, terus sifat kekurangannya masih rakyat kedaerahan. Kenapa coba kedaerahan? Nih, di sini dijelaskan. Maksud dari bersifat kedaerahan adalah pada zaman dahulu, ketika masa penjajahan Belanda, para pejuang hanya berjuang untuk daerahnya sendiri dan tidak memikirkan daerah lain, sehingga Indonesia tidak merdeka. Nah, jadi perang bersifat kedaerahan itu apa katanya? Memikirkan daerah Ya, jadi zaman dulu itu para pejuang itu hanya memperjuangkan daerahnya sendiri, belum memikirkan satu Indonesia utuh. Jadi lama merdekanya ya menjajah sama Belandanya. Akhirnya lahirlah sebuah ide atau gagasan tentang pentingnya persatuan daerah lain sehingga Indonesia tidak merdeka. Akhirnya lahirlah sebuah ide atau gagasan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan agar Indonesia merdeka dan berdaulat. Lahirlah sebuah ide atau gagasan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan agar Indonesia merdeka dan berdaulat. Nah, dilihat dari situ katanya lahirnya apa? negara kesatuan Ya, karena pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia merdeka dan berdaulat. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini ada teks bacaan tentang usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu minta tadi ya yang bacanya ke depan, nanti giliran. Pemikiran tentang kesinambungan kesatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pemikiran bertujuan organisasi bumi berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan terdakwa dia bernama Dr. Wahidin Sudirosodo. Sudirosodo ingin memegang cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan visi kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Dia ingin menarik perhatian secara mahasiswa soal dia bernama Sutomo yang pada ini mendirikan organisasi menjadi kepala Indonesia bernama Udi Utama. Nah, jadi tadi pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa di Sofia bernama Wahidin Sudirosodo. Jadi penggagas ide dari organisasi tersebut siapa namanya? Iya, lebih tepatnya Wahidin Sudirosodo. Nah, lalu didirikannya organisasi tersebut itu oleh seorang mahasiswa Sofia bernama Sutomo. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa maupun tidak dari perjuangan fisik. Nah, di sini Bu minta Teh Radwa untuk baca ke depan. Kesatuan bangsa untuk melawan kekuatan asing. Muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia.
Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Enggak? Jadi Indonesia itu sudah diproklamasikan pada tanggal 1945. pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, untuk yang ini, Ibu minta Teh Natasha untuk baca ke depan. Bangsa untuk melawan kekuatan asing. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin Memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia. gerakan Aceh memerdekakan Aceh dan gerakan organisasi Papua menegakkan Papua merupakan gerakan masyarakat yang memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan untuk meredam aksi pecahan tersebut. Kiai Haji Abdul Rahman Baqir, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk menyelesaikan pecahan tersebut. Iya. Jadi sejak zaman dahulu itu Indonesia itu selalu udah ada yang pengen pisah dari Indonesia, contohnya Aceh terus sama di Papua, mereka itu minta pisah sama negara Indonesia. Makanya lahirnya sebuah gagasan tentang apa tadi, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari apa yang kita sudah pelajari, kita tadi belajar apa aja ya? Dari mulai IPS dulu, kita ngebahas apa? Negara maritim, negara agraris, ciri-ciri negara maritim, sumber daya alam laut, komoditas apa? Ekspor unggulan Indonesia. Terus muatan PPKI-nya kita belajar tentang apa? penjajahan, Dia membahas tentang lahirnya gagasan tentang negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Cukup dimengerti? cukup Ada yang mau ditanyakan? tidak Coba Ibu minta Teh Tasya untuk menyimpulkan apa ya negara maritim itu apa? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dari ya ulangi. Jadi negara maritim itu apa? negara yang lebih Memiliki luas. laut lebih besar dari daratan. Sekarang tari, apa itu negara agraris? Negara yang Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. ya. Ciri-ciri negara maritim ada dua tadi. Kalau Indonesia itu banyak pulau, makanya disebut negara apa? Agraris. Negara kepulauan. Terus contohnya tadi ciri-cirinya bahwa luas lautnya lebih besar dari
daratan. daratan. Terus punya apa? Sumber daya alam laut yang besar. Coba satu lagi ya. Nah, 2. Komoditas ekspor unggulan Indonesia apa? Ada apa aja? Kopi, rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan. Satu lagi? Beras. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini mengenai tema subtema 1 pembelajaran 4. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, kita berdoa dulu ya supaya diberi keselamatan. Dipimpin oleh tadi siapa yang pimpin awal? Nah, sekarang harus beda. Enggak. Itu tadi. Oh, tadi Tari. Udah. Oh, tadi. Oh, Tasya. Iya. Ya. Siapa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jangan lupa baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi